Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Dewantara Muda. Perkenalkan, kami dari kelompok Batik Jemputan akan memaparkan proyek Prakarsa Perubahan yang berjudul Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Batik Jemputan untuk PKK Pergiwatu Wetan Sentolo Kulon Progo. Selamat menyaksikan. Profil tim, member, dan perannya. Muhammad Nur Kudus berperan sebagai koordinator dengan tugas mengkoordinasi kegiatan dan memberikan arahan teknis. Selanjutnya ada Nur Fauzan Ardianto berperan sebagai wakil koordinator dengan tugas mengkoordinasi kegiatan dan memberikan arahan teknis. Berikutnya Kenny Karen berperan sebagai sekretaris 1 dengan tugas melaksanakan kesekretariatan dan mengelola administrasi tim. Berikutnya, Nuri Ramadhani berperan sebagai sekretaris 2 dengan tugas melaksanakan kesekretariatan dan mengelola administrasi tim. Amalia Novianasari berperan sebagai bendahara 1 dengan tugas mengelola keuangan tim dan menyusun rencana anggaran pengelolaan keuangan. Berikutnya, ada Nurul Hidayah, memiliki peran sebagai bendahara 2 dengan tugas mengelola keuangan tim dan menyusun rencana anggaran pengelolaan keuangan. Dwi Widiningsih berperan sebagai humas dengan tugas menghubungi narasumber pelatihan dan pihak terkait. Nur Astuti memiliki peran sebagai perlengkapan dengan tugas mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Selanjutnya, Alfiani Devi Puspasari berperan sebagai konsumsi dengan tugas menyiapkan kebutuhan dan konsumsi kegiatan. Yang terakhir ada Aminur Rahman bertugas sebagai dokumentasi, yaitu mendokumentasikan seluruh kegiatan acara. Profil project, identitas project, yaitu pelatihan pembuatan dan pemasaran batik jemputan untuk PKK Pergiwatu Wetan, Sentolo Kulon Progo. Lokasinya berada di Sentolo Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu pelaksanaannya tanggal 15 Mei sampai 17 Juni 2023. Koordinator Muhammad Nur Kudus. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi kami melakukan proyek perubahan tentang pelatihan pembuatan dan pemasaran batik jemputan adalah: pertama, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Kedua, edukasi untuk mencerdaskan warga masyarakat terhadap batik jemputan. Yang ketiga, memberikan pelatihan pembuatan dan pemasaran batik jemputan. Yang terakhir, untuk melestarikan budaya batik jemputan secara mandiri, sehingga dapat digunakan dalam estetika, penggunaan pribadi maupun untuk dijual. Adapun maksud dan tujuan: memberikan keterampilan dan pengetahuan yang cukup kepada peserta pelatihan dalam membuat dan memasarkan produk batik jemputan. Pada pelatihan ini, peserta akan diajarkan cara membuat batik jemputan dengan baik dan benar, serta bagaimana melakukan proses pemasaran produk batik jemputan secara efektif dan efisien. Berdasarkan aspek pemasaran, pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan peserta bagaimana cara mempromosikan produk batik jemputan secara tepat sasaran, mengenali target pasar, menentukan harga produk yang sesuai dengan kualitas, serta memilih dan menjalin kerjasama dengan mitra bisnis yang tepat. Hal ini akan membuat para peserta pelatihan untuk dapat memasarkan produk batik jemputan dengan lebih baik
sehingga dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan memperluas pasar. Selain itu, tujuan lain dari pelatihan ini adalah membuka peluang usaha baru bagi para peserta pelatihan dalam bidang kerajinan batik jumputan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan membantu melestarikan budaya Indonesia. Rencana alur kegiatan. Tahap pertama yaitu melakukan survei dan perizinan di PKK Dusun Pergiwatuwetan, Sentolo, Kulon Progo. Kami akan melakukan observasi di dusun tersebut dan mendapatkan hasil identifikasi berupa keadaan di dusun tersebut. Kami akan melakukan hal tersebut sekitar 1 hari dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Kemudian pada tahap 2, kami akan melakukan konfirmasi terkait tanggal dan waktu pelaksanaan pelatihan pembuatan batik jumputan. Kami akan memaparkan program-program yang ada dan menyampaikan jadwal kepada pihak PKK Pergiwatuwetan. Kemudian pihak PKK akan mendapatkan persetujuan atau memberikan persetujuan kepada kami. Lalu target harinya 1 hari dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Tahap ketiga, kami akan melakukan pengurusan surat izin, yaitu surat izin ke kampus, dan hasilnya kami akan mendapatkan surat izin dan dukungan dari pihak kampus. Target harinya sekitar 3 hari dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Pada tahap 4, kami akan menghubungi mitra pelaksana untuk menyampaikan surat izin dan membuat kontrak. Kami akan menyampaikan hal tersebut dan pihak Dusun Pergiwatuwetan akan menerima surat izin dan surat kerjasama tersebut. Target harinya sekitar 1 pekan yang dilaksanakan oleh seluruh anggota. Kemudian pada tahap 5, kami akan melaksanakan pelaksanaan, pendampingan, dan pemantauan pelatihan pembuatan batik jumputan. Kami akan melakukan pelatihan, pembuatan, dan pemasaran batik jumputan. Kemudian hasil yang didapatkan adalah ibu-ibu PKK dapat membuat batik jumputan secara mandiri dan dapat memasarkan batik jumputan. Target harinya sekitar 2 hari dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan pelaksanaan program. Kami akan melakukan kunjungan ke PKK di Dusun Pergiwatuwetan, kemudian akan mendapatkan kesan dan pesan terkait program yang dilaksanakan. Hal tersebut akan kami lakukan sekitar 2 pekan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Rencana anggaran kegiatan. Perencanaan anggaran kegiatan. Nama kegiatannya pelatihan pembuatan dan pemasaran batik jumputan. Barang yang dibeli yaitu kain mori sebanyak 2 meter x 5. Jumlah anggarannya 550.000. Lalu ada zat warna 400.000. Karet dan kelereng 50.000. Rencana waktunya 1 minggu sebelum pelaksanaan. Penanggung jawab keuangannya bendahara. Penanggung jawab verifikasi keuangannya koordinator. Pihak yang terlibat. Berikut kami paparkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelatihan, pembuatan, dan pemasaran batik jumputan. Ibu Dr. Heri Mariana Yulfiati MPD berperan sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Proyek Kepemimpinan 1. Kemudian, tim penyelenggara pelatihan ini adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Ibu Mujiati berperan sebagai narasumber pelatihan. Selanjutnya, koordinator PKK Dusun Pergiwatuwetan adalah Ibu Dwi Nurani. Selanjutnya, sasaran kegiatan pelatihan adalah ibu-ibu PKK Dusun Pergiwatuwetan, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah alur komunikasi. Untuk seluruh anggota tim dapat melakukan laporan kepada koordinator tim, yaitu Muhammad Nur Kudus dan Nur Fauzan Ardianto. Selanjutnya untuk media yang digunakan dapat berupa WhatsApp group dan melakukan pertemuan secara langsung. Untuk frekuensinya yaitu 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian untuk Humas Dwi Widiningsih, untuk laporannya dapat
bersama dengan Ibu Dwi Nurani selaku koordinator Ibu PKK. Kemudian media yang digunakan dapat berupa WhatsApp sesekali, melakukan pertemuan secara langsung selama 2 kali seminggu. Sekretaris yaitu Nuri Ramadhani dan Kenny Karen. Untuk laporan dapat kepada narasumber pelatihan. Untuk media yang digunakan yaitu WhatsApp sesekali, kemudian melakukan pertemuan secara langsung. Untuk frekuensinya yaitu 2 kali seminggu. Kemudian untuk anggota PKK dapat melakukan laporan kepada koordinator Ibu PKK yaitu Ibu Dwi Nurani. Selanjutnya untuk media komunikasi yang digunakan itu dapat berupa pertemuan secara langsung di rumah Ibu Duko. Untuk frekuensinya yaitu 1 kali seminggu. Kemudian untuk seluruh anggota tim dapat melakukan laporan kepada dosen melalui WhatsApp group dan melakukan pertemuan secara langsung selama 1 kali seminggu. Selanjutnya pemantauan. Yang pertama ada pemantauan atas waktu. Pemantauan atas waktu akan kami lakukan dengan melihat waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Waktu pelaksanaannya sekitar 15 Mei sampai 17 Juni tahun 2023. Kami akan melihat apakah sudah sesuai rencana atau belum. Kemudian kami perkirakan ada penyimpangan, yaitu waktu akan bergeser dan berubah dikarenakan kami akan menyesuaikan kalender pendidikan di kampus dan kegiatan yang ada di kampung. Kemudian jika ada penyimpangan, maka kami akan lakukan perbaikan seperti berkoordinasi lebih lanjut dengan koordinator PKK. Kemudian yang kedua adalah pemantauan atas anggaran. Pemantauan atas anggaran dilakukan dengan melihat anggaran yang telah direncanakan, lalu mencatat anggaran yang telah digunakan. Dan selanjutnya disesuaikan apakah anggaran yang dikeluarkan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Namun kemungkinan adanya pembengkakan anggaran. Hal ini dikarenakan kami belum mengetahui adanya informasi lebih pasti mengenai harga barang yang ada di lapangan. Dan kemungkinan juga ada biaya yang tak terduga. Hal tersebut kemudian dapat dilakukan rekomendasi untuk perbaikan dengan berkonsultasi dengan narasumber seperti pengisi batik dan tim PKK. Yang ketiga yaitu pemantauan atas kualitas. Pemantauan atas kualitas akan kami lakukan dengan melihat standar kualitas yang diharapkan, seperti adanya konsultasi yang baik dengan koordinator PKK sehingga mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang. Lalu, anggota PKK memiliki keahlian dalam membuat batik jumputan dan anggota PKK memiliki kecakapan untuk membuat atau membuka peluang kewirausahaan. Kemudian kami juga akan melihat dampak yang diharapkan, seperti membuat ibu-ibu PKK lebih produktif, mengasah kemampuan untuk membuat batik jumputan, memberikan peluang untuk membuka usaha, dan dapat meningkatkan perekonomian. Jika kualitas tersebut belum diharapkan, maka kami akan melakukan rekomendasi untuk perbaikan. Lalu yang selanjutnya yaitu output kegiatan. Sasarannya yaitu ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK diharapkan dapat memperoleh pemahaman baru tentang pembuatan batik jumputan dan mempunyai keterampilan pembuatan batik jumputan serta dapat menciptakan peluang usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di dusun. Bagi mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri yang berkaitan dengan proyek kepemimpinan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.